Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Five Nights at Freddy's dari United States yang tayang pada Oktober 2023. Dengan genre horror misteri thriller, memperlihatkan manusia yang terjebak dalam dunia berbeda dan terhubung dengan kisah kelam masa lalu yang terus menghantui hidupnya. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gasken! Berusaha keluar ruangan demi menyelamatkan diri, tapi yang ada malah terjebak dan berakhir di tempat eksekusi, yang mana mesin mulai bergerak dan nyawa jadi taruhan. Di sebuah tempat terlihat gambar 5 anak bersama dengan robot kelinci raksasa, yang mana alarm berhasil buat Mike bangun. Bersiap menjalani hari, Mike minta Abby untuk bersiap. Di tempat lainnya, Mike lihat seorang bocah yang ditarik paksa. Mengejarnya, Mike langsung menghajar. Yang sebenarnya pria dewasa itu adalah ayah si bocah. Lanjut konsultasi, konsultannya bingung sama Mike yang bertingkah brutal di depan seorang bocah. Mike berusaha menjelaskan, cuma konsultan ini masih ngoceh. Pas lihat nama lengkap Mike, sikap konsultan ini jadi berubah drastis. Yang awalnya menghakimi dari apa yang terlihat, sekarang seolah jadi manusia paling peduli, sampai memberikan kesempatan kerja jadi security di malam hari. Tapi Mike menolak, ia nggak bisa kerja di malam hari. Lalu konsultan ngasih kartu namanya sambil bilang kalau Mike butuh kerjaan. Balik ke rumah, menyapa Max, Mike cek Abby. Masih menggambar dengan asiknya, Abby bilang kalau mereka semua adalah temannya. Mike minta Abby makan, Abby malah ngomong kalau Mike terlihat bodoh. Nah, intinya si Abby ini punya temen yang gak terlihat sama Mike. Ya kayak imajinasi gitulah anak kecil. Waktu malam, obat tidur kembali diminum. Nyalain suara alam, mandangi poster Nebraska di atap kamarnya, Mike masuk ke dalam mimpi masa kecilnya. Yang mana mereka lagi libur bersama, dan Mike disuruh jaga Garrett selaku adiknya, tapi waktu pandangannya teralihkan, si adik udah hilang. Mengejarnya sampai Mike berubah jadi dewasa, hari sudah pagi. Di sekolah, Abby asik dengan dunianya sendiri. Hal itu jadi masalah bagi bibinya. Bersuara lantang tentang Mike yang selalu gagal dalam merawat adiknya, si bibi mau Abby ikut bersamanya. Seolah mengkhawatirkan keadaan, surat keputusan diberikan untuk Mike tanda tangani. Habis itu, Mike ngomong ke guru, kalau bibinya itu cuma ngarepin uang bulanan dari asuransi orang tua mereka berdua. Tapi Mike juga membenarkan kalau ia bukan kakak yang baik, karena nggak bisa buat Abby berbaur dengan lingkungan dan hanya menikmati hari dengan menggambar. Si guru jadi ngomong kalau gambar merupakan perantara anak untuk menyampaikan sesuatu, memahami dunia sekitar sebelum mereka berbicara. Apa yang nyata, apa yang terlihat, anak-anak mempelajari hal itu untuk berkomunikasi melalui gambar. Melanjutkan, dari semua gambar yang ada, Mike selalu ada di tengah. Yang artinya Mike adalah manusia penting bagi Abby. Cuma Mike ngerasa dirinya bukan orang yang bisa menyelamatkan Abby dari bibinya yang gila harta. Karena gak akan ada siapapun yang membela. Guru lalu menyarankan agar Mike punya kerjaan dulu. Jadi di persidangan nanti ada hal yang bisa mempertahankan Abby untuk tetap bersama Mike. Ke rumah, Mike langsung terima tawaran yang pernah konsultan berikan. Malam harinya langsung bergegas, Mike ingat perkataan konsultan kalau itu adalah tempat yang terkenal di tahun 80-an. Alasan pemiliknya masih mempertahankan mungkin karena termasuk orang yang sentimental. Konsultan juga bilang beberapa kali tempat itu dijajah pemabuk atau orang gelandangan. Menjelaskan sistem keamanan yang masih berfungsi normal meskipun ketinggalan zaman, konsultan minta perhatikan monitor dan cegah orang lain untuk masuk.
Monitor mulai dinyalakan. Mike lihat ada kaset atas namanya. Cek isi kaset itu, berisikan ucapan selamat datang di dunia fantasi yang bisa buat kesenangan jadi hidup, memperkenalkan berbagai permainan. Mike diminta untuk menjaga tempat agar tetap aman. Sempat kaget, Mike lanjut berkeliling sekitar. Mengecek tiap sudut yang ada, suara terdengar. Mendekatinya, di sana ada robot. Kelelahan, Mike tertidur. Masuk ke mimpi yang sama, lihat Garrett yang dibawa pergi. Di sana juga ada 5 bocah. Coba tanya tentang orang yang menculik adiknya, para bocah itu lari berpencar. Mengejar salah satunya, Mike tersandung, ia terbangun. Balik ke rumah, menemui Abby yang tertidur lelap. Max di tempat lain bertemu dengan bibi Mike. Kakak Max langsung minta bayarannya. Nah, mereka ini adalah orang suruhan si bibi untuk memata-matai Mike. Langsung menanyakan tentang keanehan Mike yang bisa digunakan untuk persidangan nanti. Max dan kakaknya bilang kalau nggak ada keanehan atau hal yang bisa dicurigai dari Mike. Setelahnya, Max bersuara kalau Mike lagi berusaha kerja untuk memperbaiki diri dan reputasi di CV-nya. Si kakak menyarankan mereka mengacaukan keadaan. Dengan begitu, reputasi Mike kembali jatuh dan hak asuh Abby bisa jatuh di tangan bibi. Mengambil poster di atap kamarnya dan menempelkannya di tempat kerja, Mike yang tidur masuk ke mimpinya lagi. Bertemu dengan 5 bocah yang sama, coba tanya siapa yang culik Garrett, tapi... Tempat jadi bising, mematikannya dan menyalakannya lagi, suara bel terdengar. Seorang polisi muncul, mengenalkan diri sebagai Vanessa, lalu lihat tangan Mike yang terluka. Vanessa langsung masuk, bilang ia tahu tempat P3K. Bantu ngobati lukanya, Vanessa tanya gimana harinya sebagai satpam. Di mana Vanessa ini terlihat lebih paham tentang tempat itu. You're not even wearing your badge. Bahas anak-anak yang menghilang di tahun 80-an, itu adalah alasan terbesar kenapa tempat itu ditutup. Pagi harinya, Vanessa bilang agar Mike lakuin pekerjaan sesuai porsi tanpa terpengaruh dengan adanya keadaan, dan Mike akan baik-baik aja. Yang mana kakak Max langsung minta Max bersiap dan panggil anak-anak lainnya untuk mereka kacaukan tempat. Masuk ke sana, tugasnya adalah merusak setiap sisi. Suara lain terdengar, menghampirinya. Suara teriakan terdengar. Orang lainnya cek. Ke ruangan berbeda, kakak Max mau ngerusak tempat, tapi bingung dengan temannya yang lari ketakutan. Ia juga teriak. Bersembunyi dalam ruangan, kakak Max lihat hal itu. Kabur menghindar ke ruang CCTV, pergerakannya diawasi. Come on. Come on. Berhasil menghindar ke tempat lainnya dan... Lihat ruangan yang sudah berantakan, seorang bocah minta Max mengikutinya.
masuk ke ruangan mendekati robot yang ada. This way. Ke rumah, Mike menaruh sesuatu. Abby berusaha ambil, ia lihat kertas yang membuatnya lemas. Perdebatan belum selesai, Vanessa datang. Mike sempat bingung dengan munculnya Vanessa. Vanessa langsung bilang kalau ada yang membobol Freddy's. Menunjukkan obat tidur yang ada, Vanessa kecewa Mike mengonsumsinya. Ngira kalau terlalu candu dengan obat sampai lupa kunci tempat, itu tindakan kriminal. Ngobrol di tempat lainnya, Mike bersuara kalau ia kehilangan adiknya waktu kecil. Gak ada jejak sedikit pun, bahkan tubuh Garrett benar-benar hilang. Memaparkan ada sebuah teori kalau seumur hidup manusia gak akan pernah bisa melupakan sesuatu untuk hal yang muncul setiap harinya. Hingga detail terkecil yang tertanam di memori demi nemuin sebuah jawaban. Nah, jadi Mike ini masih terngiang-ngiang sama kejadian itu dan pingin tahu siapa yang culik adiknya. Melanjutkan kalau setiap tertidur Mike akan masuk ke mimpi yang sama dan mencari semua detail yang ada. Tapi dari apa yang dia lontarkan, semua orang ngira Mike gila. Vanessa nolak hal itu. Ia jadi tanya tentang obat tidur yang dikonsumsi Mike. Mike jelasin kalau obat tidur itu bantu ia masuk ke dalam alam mimpi lebih cepat. Bertanya tentang keluarganya, Mike memaparkan semua hancur setelah hilangnya Garrett. Ia memang punya Abby, tapi ibunya meninggal dan ayahnya bunuh diri. Coba menguatkan Mike, obat tidur langsung dibuang. Minta Mike terjaga waktu bekerja dan terus waspada di Freddy's. Menghubungi Max untuk jaga adiknya, tapi nggak diangkat. Mike jadi ngajak Abby ke tempat kerjanya, ruangan cukup berantakan. Mike mau Abby tidur duluan. Cek keadaan yang berantakan, Mike jadi bersihin ruangan. Merapihkan tempat sampai terlihat enak, Mike balik ke ruangannya. It's like Keluar sendirian, Abby tahu ada sesuatu di sana. Yang mana, di alam mimpi Mike bertemu bocah. Coba minta petunjuk siapa yang menculik Garrett. Si bocah mau ada timbal balik di antara mereka. Mike bersedia memberikan apapun yang bocah mau. Teriakan terdengar, dan si bocah hilang, meninggalkan gambar kelinci di tanah. Sadar adiknya menghilang, mendekat cepat, rupanya mereka lagi bercanda. Memperkenalkan nama semua robot yang ada, Mike sadar pasti ada seseorang yang menggerakkan para robot. Mike khawatir, tapi Abby memberikan gambar dan ngerasa senang. Abby! me. Said I was gonna die. Foxy and Chica. Okay, good joke. Pulang ke rumah, Mike lihat gambar Abby. Mulai paham. Waktu paginya, Mike coba gali informasi dari Abby. Tanya tentang gambar yang ada, Abby ngomong kalau mereka adalah hantu, dan semua hanya membicarakan tentang kelinci kuning. Di tempat berbeda, Vanessa lagi liatin gambar yang ada. Tahu Vanessa ada di sana, Abby bilang kalau teman-temannya ngomong Vanessa adalah orang baik. Langsung masuk, Mike sudah tahu kalau ada hantu yang merasuki para robot. Untuk tahu siapa dalang di balik semua itu, Abby punya rencana. Bermain bersama, tujuan Abby masih sama untuk tahu siapa yang menggerakkan semuanya. Ke ruangan lainnya mendekati robot yang ada, Vanessa sengaja merusaknya dengan alasan robot itu udah rapuh. Coba tanya apa yang sebenarnya terjadi. Vanessa minta agar Mike melupakan yang berlalu demi Abby. Come on.
like it in here. Abby. Let's see. Masih asik sendiri, Mike mau tahu siapa pelakunya. Lalu tersadar, setelahnya Vanessa minta Mike bawa Abby pulang. Vanessa nggak peduli apa yang Mike cari. Tapi kalau Abby dibawa lagi ke tempat itu, Vanessa nggak akan diem. Abby lihat hal itu, nggak ada cara lain. Pagi harinya, Abby sadar kalau ada bibinya di sana. Kesal sama Mike, Abby balik ke kamarnya, mencoreng semua gambar Mike yang ada. Hate you, Mike! Ke apotek membeli obat. Siang hari itu Mike pergi ke Freddy's. Minum obat tidurnya, ia terlelap. Bangun di ruang lapang, lihat keluarganya yang lengkap. Bocah pirang bilang itu hal yang Mike mau. Si bocah pirang akan memberikan keluarga utuhnya, tapi ia mau ditukar dengan Abby. Mendekat, Mike setuju, lalu sadar kalau itu hal yang salah. How? Go, sweetheart. Semua menghilang, paham dirinya salah. Mike mau adiknya nggak dilukai. I don't want this. Listen. You leave Abby alone! Terbangun dalam keadaan terikat dan mesin mendekat. Lihat sekitar banyak mayat. Mike berusaha keluar yang terjebak. Ke rumah, Bibi yang lagi nonton TV nggak sadar. Suara terdengar, Abby keluar. Menghampiri, si bocah pirang muncul lagi. Minta Abby ikut bersamanya, mereka pergi. Di mana Mike berhasil selamat. Di tempat Vanessa itu, Mike kesal. Ia masih bingung apa yang sebenarnya mereka inginkan. Vanessa jadi bilang kalau sebenarnya mereka menginginkan Abby untuk jadi seperti mereka. Di mana Abby udah masuk ke sana. In the 80s, they took them. He was, Vanessa ngelanjutin, di tahun 80-an polisi mencari semua korban anak yang hilang tapi nggak ada satupun di antara mereka yang terlihat. Menjelaskan yang menculik mereka adalah orang jahat tapi juga pintar. Memaparkan kalau di robot itu ada tubuh setiap anak yang hilang. Tapi Vanessa paham kalau anak-anak itu nggak mau nyakitin siapapun. Anak-anak bahkan nggak inget apa yang sudah berlalu. Mereka hanya dikendalikan. Menunjukkan foto, Vanessa ngomong kalau itu ayahnya. Lihat foto lebih dekat, Mike kesal dan mau tahu cara menyelamatkan Abby. Memberikan semua alat yang diperlukan, Mike pergi. Abby mendekat ke robot ayam, bersamaan dengan Mike yang merangkak untuk masuk ke sana. Lihat Abby ke dalam ruangan, Mike menuangkan air buat semua robot korslet. remote control. Take these. There's an outlet. Yang mana Mike datang menyelamatkan, mereka berdua berusaha keluar. Robot Cake lihat hal itu. Dalam pelarian, Mike diserang. Hey, Abby. Listen to me. Abby berusaha sembunyi yang diamati bocah pirang. Robot serigala terlihat hampir mati, tapi Mike berhasil pergi. Yang mana Abby sembunyi dari robot kelinci sampai menenggelamkan diri. Masih cari keberadaan Abby, robot kelinci muncul. Menembak dengan listrik tapi nggak mempan.
terlempar dengan mudahnya, yang mana Abby berhasil terangkat. Vanessa bisa menyelamatkannya dan menumbangkan robot serigala. Dibanting dengan mudahnya, semua robot kembali dibangkitkan. Vanessa muncul menghentikan, topeng kelinci dilepasnya. Abby langsung mendekat menyadarkan Mike. Keadaan mulai gak aman. Mike minta Abby kasih tahu teman-temannya kalau kelinci kuning itu adalah orang jahat yang bertopeng. Mengubah gambar yang ada, Mike juga lari. Berhasil ngerestat pemrograman, ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi, para robot makin mendekat. Ia nggak bisa lagi ngelak dari serangan. That's enough! Drop the... Mereka berusaha keluar ruangan. Beberapa minggu kemudian, Abby sudah bisa berbaur dengan teman-teman nyatanya. Guru salut sama Mike yang bisa buat Abby berubah secepat itu. Setelahnya, sebelum pulang, Mike mampir ke Vanessa yang masih koma. Mike mengucapkan terima kasih banyak karena jasanya Mike dan Abby masih hidup. Mike harap Vanessa cepat pulih. Nah, dari kejadian itu, Mike paham keberadaan adiknya adalah hal yang istimewa yang patut disyukuri. Dari sana mereka semakin erat. Di mana bocah pirang ngawasin kelinci yang udah sekarat. Secara tersirat, film ini ngasih tahu banyak manusia keji dengan topeng yang dipunya, menggunakan segala cara untuk memenuhi keinginannya sendiri tanpa peduli sekitar, merugikan banyak orang, sudah jelas. Tapi selama hasratnya belum terpenuhi, jiwanya akan terus mengincar manusia lain yang gak seharusnya jadi objek eksploitasi. Menggali diri emang perlu, jangan lupa untuk kenali diri juga biar gak ganggu dan merusak jiwa manusia lain. Nah, jadi gitu ceritanya, dan begitulah cerita film Five Nights at Freddy's. Terima kasih sudah menonton, bye-bye, salam sepenggal kata kita, bye!